Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya pada hari ini, hari Rabu, di minggu pertama, kita biasa telah mengadakan pengajian Fakultas Dakwah, dan alhamdulillah pada kesempatan ini dia ada di hadapan kita Bapak Dr. Bambang Saiful Ma'arif. Wilujeng pagi Pak. Salawat. Wilujeng enjing. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat saya dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, marilah kita simak apa yang beliau akan bawakan pada kesempatan ini di Majelis Quran ini Fakultas Dakwah. Mudah-mudahan apa yang nanti diberikan oleh Bapak Dr. Bambang bermanfaat bagi kita, untuk bekal kita, dan untuk semuanya. Untuk itu kami persilahkan waktu kepada Bapak Dr. Bambang Saiful Ma'arif. Persilakan. Ya, terima kasih Pak Agus Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya pada kita sekalian, sehingga sampai pagi hari ini kita bisa berijtima melalui online dalam sistem daring kita. Semoga kehadiran kita pada majelis pagi hari ini mendapatkan berkah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, diridhoi segala amal ikhtiar kita, dan diberikan berbagai macam keberkahan, tambahan ilmu, tambahan rezeki, tetap dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang ajarannya senantiasa kita dalami, kita pahami, kita amalkan, kita sebarluaskan, kita dakwahkan, kita perjuangkan sampai ke seluruh penjuru Nusantara khususnya, dan umumnya ke seluruh penjuru dunia. Semoga langkah kita semuanya ini untuk mengikuti jejak suri tauladan Rasulullah SAW senantiasa mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk menyampaikan persoalan keteladanan dai. Keteladanan dai ada tertuang pada Al-Quran surah 61 ayat 2 sampai 4, kemudian surah kedua ayat 44, surat 33 ayat 21, dan terkait dengan masalah itu ada hadis-hadis yang nanti kita akan kupas insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pada Al-Quran surah 61 surah As-Saff ayat 2 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Ayat ini menyerukan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan suatu perkataan yang engkau tidak lakukan? Sangat besar dosamu di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan sesuatu yang kau tidak perbuat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang berperang di jalannya secara saf-saf, secara rapih terorganisir. Sofan ka'annahum bunyanun marsus. Ibaratnya mereka adalah bangunan yang utuh, bangunan yang utuh. Sofwan. Ya, sofan ka'annahum bunyanun marsus. Kata-kata sofa ini banyak dipergunakan oleh ulama-ulama Islam. Sof, ketika kita sholat berjemaah dengan menggunakan saf-saf yang rapih, yang rapat, itu menyimbolkan bahwasanya perjuangan umat Islam senantiasa berupaya untuk menata dirinya, untuk menjadi yang terbaik. Meskipun kita tidak perlu membanggakan diri ketika kita sudah menjadi yang terbaik itu, tetapi kita senantiasa berikhtiar untuk menjadi yang memiliki makna. Masalah yang terbaik dan tidak terbaik itu merupakan suatu hitungan yang relatif. Tetapi kita berupaya untuk menjaga mekanisme kehidupan ini, supaya kehidupan kita baik secara individu, secara keluarga, secara masyarakat bisa sinkron dengan bagian-bagian lain dari masyarakat, bangsa, dan negara yang ada di mana kita hidup. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan taquluna ma la taf'alun? Engkau mengatakan sesuatu yang engkau sendiri tidak melakukannya. Ketika kita mengajak orang lain, istilahnya kita sebagai mubalik, sebagai dai atau ustadz, kita harus menyampaikan sesuatu yang kita telah perbuat terlebih dahulu. Otomatis berarti yang diperbuat itu adalah nilai-nilai kebajikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam Al-Quran surah 2 ayat 44 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah engkau akan memerintah manusia, menyuruh manusia, menghasung orang-orang bil birri dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau sendiri lupa. Kita lupa apa yang kita serukan itu, kita tidak mengamalkan. Kita alfa di sana. Maka itu akan mendegradasikan nilai dai. Kredibilitas dai adalah ketika dia menguasai apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan, dan hal-hal yang terkait dengan masalah itu, kita bisa melihat bahwasanya orang Islam senantiasa berupaya untuk memberikan maksimal, secara optimal kita lakukan. Para pemirsa rahimakumullah, sahabat-sahabat yang hadir maupun yang sedang offline, kita berupaya untuk menjaga kelangsungan amal ibadah kita. Karena amal ibadah kita ini nanti yang akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah ke-17 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau bersandar kepada sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Kita tidak boleh bersandar pada sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Harus kita menggali terlebih dahulu. Kemudian kita selami makna-maknanya, kita pahami secara baik. Ya, di situ. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran,
penglihatan dan hati nurani kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Ini merupakan 3 potensi manusiawi yang membedakan dia dengan makhluk-makhluk yang lain. Hewan punya as-sam'a, punya al-basar, tapi dia tidak punya al-qalb, dalam artian kesadaran untuk beragama. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Khalifah adalah memimpin. Pemimpin adalah berupaya untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakatnya. Kalau masyarakat sudah sejahtera, karena kepemimpinan itu terasa adil dan baik, maka masyarakat akan mengapresiasi kepemimpinan sang pemimpin itu. Tapi kalau pemimpin tidak memberikan makna, tidak memberikan keadilan, tidak memberikan kebajikan, maka itu pemimpin perlu dikoreksi, perlu diluruskan. In uridu illal islah wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah aku ingin kecuali untuk mengadakan perbaikan, dan taufikku, ya, persesuaianku ini hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat sekalian, kita berupaya untuk menjadi orang yang istiqomah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada orang lain selain pada orang lain." Gitu. Kemudian dijawab, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istaqim, berbuat luruslah, istiqomah dalam kebaikan, dalam kebajikan. Kalau kita menyimak dari Al-Qur'an yang surat 2 ayat 44 tadi, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah engkau akan memerintah, menyuruh orang lain untuk melakukan satu tindakan kebaikan, ya, sedangkan engkau sendiri lupa akan dirimu sendiri, menyuruh orang lain tapi dirinya tidak memperbuat. Nah, di situ tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau membaca Alkitab, membaca kitab suci Al-Qur'an, atau juga mungkin kitab suci agama-agama lain jika mereka memang beragama lain. Nah, di sini perlu ada konsekuensi, ya. Konsekuensi dari suatu seruan. Kita menyeru itu bukan sembarangan seruan, tapi seruan yang bernilai Qur'ani, bernilai sunni. Sunnah Rasulullah SAW kita hidupkan. Mengapa demikian? Karena Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama umat Islam. Al-Quran yang sumber utamanya kemudian ditafsirkan, dijabarkan dalam prakteknya, implementasinya, aplikasinya oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya. Kemudian di sini nyatakan, afala ta'qilun, tidakkah engkau berpikir? Jadi orang yang mengajak orang lain pada kebaikan, tapi dirinya sendiri tidak melakukannya, tidak melaksanakannya, maka dia dipandang tidak menggunakan akal fikirnya. Dalam posisi yang seperti itu, tentu hal ini menjadi sesuatu ya kelemahan yang perlu diintrospeksi, introspeksi dirinya sendiri. Ketika seorang menyerukan atau menganjurkan sesuatu, maka dia harus konsekuen dengan apa yang diserukannya itu. Seorang mubalik, ustadz atau dai harus menerapkan pekerjaannya itu lebih dahulu sebelum dia mengajak orang lain. Misalnya, ketika kita menyeru untuk sholat fardu berjemaah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, khairu sholatir rajuli fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat laki-laki adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Jadi bagi pria, bagi kaum laki, sebaik-baik sholat adalah di rumahnya, kecuali yang fardu. Jadi kalau yang fardu, hendaknya pergi ke masjid. Kita langkahkan, kita tinggalkan sejenak pekerjaan-pekerjaan kantor. Kita berupaya untuk memakmurkan masjid. Mengapa? Karena kita diseru
juga oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang lain. Basyirul musya'ina fi dzulumat ila shalah bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang dalam kegelapan dia berjalan menuju masjid untuk sholat dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Nah, ini indah sekali. Subhanallah. Basyirul musya'ina fi dzulumati ila shalah bin nurit tam yaumal qiyamah. Ajaklah orang-orang lain, saudara kita, sahabat kita, putra-putri kita yang laki-laki terutama untuk datang ke masjid. Yang perempuan bagaimana? Kalau mereka mau datang ke masjid, ya silahkan. Itu merupakan bagian dari kebajikan. Kenapa tidak sholat berjemaah? Dibanding dengan sholat di rumah yang hanya 1 derajat, ganjarannya sholat berjemaah 27 kali lipat derajatnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajat. Salat berjemaah lebih utama 27 kali derajatnya dibanding dengan salat munfarid, salat individu. Salat individu berarti salat pribadi-pribadi. Ya, kalau salat sunnahnya di rumah, misalkan ada qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, tapi sebagian lagi menyatakan ada yang qobliyah 4 rakaat, 2 salam, ba'diyah 4 rakaat, 2 salam, maka itu akan bisa menjauhkanmu dari siksa api neraka. Itu hadis yang sahih menyatakan seperti itu. Di sekitar asar tidak ada sholat sunnah. Selesai maghrib ada 2 sholat rakaat. Selesai isya 2 sholat rakaat. Kita upayakan kita menggenapkan itu. Kemudian setelah sholat isya juga di samping 2 rakaat itu yang sholat sunnah ba'diyah, ada sholat hajat. Ya, sholat hajat. Langsung setelah sholat isya, sholat sunnah, kemudian sholat hajat itu 2 rakaat selesai kita pulang. Kemudian nanti di akhir malam, thulutsail lail, sepertiga malam, thulutsil lail, sepertiga malam, atau bisa bertambah dikit atau berkurang, kita melaksanakan qiyamul lail. Setiap hari kita upayakan, walaupun tidak bisa full ya dalam 1 pekan misalkan, kita berlatih aja dulu. Jangan sampai dalam 1 pekan tidak ada sholat tahajudnya sama sekali. Merugi kita. Karena apa? Sholat qiyamul lail itu dinyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaklah engkau bangun melaksanakan sholat sepertiga malam itu. Mengapa? Karena 1 malam itu sesungguhnya dibagi 3 bagian. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir ini Allah turun ke langit dunia seraya berkata, Aku adalah raja di raja. Siapa yang minta ampunan akan kumaafkan. Siapa yang minta rizki akan kukabulkan. Siapa yang minta apapun akan kukabulkan juga. Dalam kondisi yang seperti itu, maka kita mengingat kepada perjalanan Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada engkau sekalian, pada dirimu sekalian umat Islam, Rasulullah SAW uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang sangat baik. Suri tauladannya bagi siapa? Untuk arah orientasi kehidupan yang mana? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhirat nanti. Allah sebagai tujuan kehidupan kita. Mencari ridho diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari berkah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari syafaat hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, yang sebagiannya kemudian didistribusikan kepada nabi dan kepada pihak-pihak yang dia kehendaki. Wa dzakarallaha katsira, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak.
banyak-banyak berzikir supaya kehidupan kita ini berkah, supaya kehidupan kita ini manfaat. Kalau kita simak dari penjelasan yang pertemuan kemarin pagi, ya, dari ceramah Pak Haji Soleh Sufyan, dikupas antara doa dan zikir. Doa adalah lantunan-lantunan munajat kita, sedangkan zikir adalah kesadaran-kesadaran kita. Dalam Al-Quran, Allah memberikan penegasan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi di sini kita melihat bahwa sesungguhnya apa yang kita ingat, apa yang kita renungkan, itu merupakan bagian dari zikir kita. Oleh karena itu, dalam satu riwayat dinyatakan, afdhalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Di sini bisa dalam artian ucapan-ucapan lisan, tapi juga lebih bermakna ketika itu kita nyatakan afdhalul zikri la ilaha illallah. Ingatan kita, kesadaran kita, bagaimana supaya kita memiliki kesadaran bahwasanya Allah adalah zat yang maha agung, zat yang maha utama. Dalam posisi yang seperti itu, maka kita berupaya bagaimana supaya kehidupan ini dilandasi oleh kesadaran akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta. Tidak ada zat yang lain yang menciptakan, tidak ada yang lain yang menciptakan alam raya. Alam raya dengan segala fasilitas yang begini indah, subhanallah. Taman-taman di sekitar kita, burung-burung berkicau, kemudian pohon-pohon dengan indahnya sedemikian rupa. Ini siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang merasa tidak menanam ini tanpa ditanam, sudah tumbuh dengan sendirinya. Pohon-pohon di sekitar kita diupayakan untuk berjajar demikian rupa, menjadikan lingkungan kita asri. Dalam posisi yang seperti itu, kita senantiasa berikhtiar. Bagaimana supaya ini memiliki manfaat, memiliki kegunaan, maka kita tanam pohon-pohonan yang berbuah. Ada jambu, ada mangga, ada markisa, ada jeruk, dan lain sebagainya. Orang lain yang di luar ngambil ini, silakan memetik. Seringkali dengan mengatakan, Pak Bambang atau Bu Bambang minta jambunya. Minta jamunya, silahkan, mangga. Kita buka pintu seraya mengatakan seperti itu. Alhamdulillah ya Allah. Di sekitar kita setiap hari ada anak-anak yang bermain di sana. Bermain di depan rumah kita. Secara leluasa. Di saat mereka istirahat, mereka memanjat ke pohon jambu. Alhamdulillah. Ada keberkahan dalam kehidupan ini. Tasaddaq walau bisyikki tamrin. Kata Rasulullah SAW. Bersedekahlah engkau. Walaupun hanya dengan sebutir korma. Sebutir korma saja menyenangkan orang lain. Apalagi lebih banyak dari itu, Masya Allah. Jadi kehidupan ini betul-betul berimbas, berdampak kepada lingkungan kita. Itu kekuatan dai. Bukan hanya sekadar ucapannya. Ucapannya mungkin sedikit. Tetapi tindakan perilakunya. Itu yang lebih penting. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswah hasanah ini merupakan contoh yang bagus. Pelihara kata-katamu, peliharalah kalimatmu, peliharalah ketika engkau mencet, ya, chat, mengetik di HP kita, kemudian kita sebarluas. Jangan sampai itu menyakitkan orang lain. Walaupun orang lain merasakan itu sakit, terkadang mereka tidak membalasnya. Masya Allah, sambil berupaya untuk menahan diri. Kenapa ada chatan yang seperti ini? Kenapa ada hoax? Kenapa ada orang yang menyinyir pihak lain, ada yang menista, ada yang menjadi buzzer dan lain sebagainya hanya karena uang. Alangkah sangat menyesalnya mereka nanti ketika akan diminta pertanggungjawabannya. Ketika diminta pertanggungjawabannya mereka, "Hai, kenapa tanganmu? Kenapa jarimu engkau pergunakan dengan cara yang tidak benar?" Maka penyesalannya akan meliputi dirinya dalam kehidupannya itu.
sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa, kita berupaya untuk menjadikan kehidupan ini damai, tenang, aman, tentram. Tapi harus tetap maju. Kalau dalam bahasa kampus ITB misalkan, in progressio harmonio. Dalam in progressio harmonio atau harmonio in progressio. Harmoni tapi harus tetap maju. Bukan harmoni kemudian statis, tidak. Tetapi kita harmoni namun tetap dalam posisi yang memperoleh kemajuan-kemajuan. Kalau tidak seperti itu, kita tidak dinamis, kita akan dilindas oleh perkembangan yang ada. Kita berupaya sebisa mungkin dengan segenap tenaga kita, dengan segenap daya dan usaha kita, ikhtiar kita. Jangan sampai menyengsarakan orang lain. Jangan sampai kemudian kita berupaya untuk memperbuat baik, tetapi itu hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk keluarga sendiri. Tidak. Seorang dai harus memiliki kebermaknaan yang luas dalam kehidupannya. Disitulah letak keteladanan dari seorang dai. Maka di situ nyatakan dalam surah Al-Ahzab yang terakhir dibacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah ini adalah contoh yang baik, suri tauladan yang baik, tindakannya baik, kalimatnya baik, ya, postingannya baik. Karena sekarang jarimu adalah harimau, bukan semata-mata mulutmu adalah harimau, lisanmu, lidahmu harimau. Bukan hanya itu, sudah berkembang kehidupan ini dengan sains dan teknologi mengalami pertumbuhan, dan kita mengapresiasi itu. Kalau tidak ada kemajuan, lantas ngapain kita bersusah payah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi? Pendidikan tinggi harus memiliki makna yang maksimal. Pendidikan tinggi harus memiliki kegunaan yang optimal supaya menjadi ciri bagi kemajuan peradaban kita. Nah, tetapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullah, yaitu bagi orang-orang yang menghendaki Allah, ingin bertemu dengan Allah, ingin dia luruskan tauhidnya, akidahnya, keyakinannya, masalah teologi ini. Liman kana yarjullah. Yang kedua, wal yaumal akhir. Karena kehidupan yang sejati itu nanti adalah di akhirat. Kehidupan yang abadi itu nanti adalah akhirat. Kehidupan dunia ini hanya sekejap. Kata Rasulullah SAW, umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dan sedikit yang berada di luar itu. Ada sahabat-sahabat kita sebelum 60 tahun sudah wafat. Ada sahabat-sahabat kita yang kenalan-kenalan kita atau relasi kita yang wafat setelah 70 tahun. Tetapi mayoritas rentang usianya adalah 60 sampai 70 tahun. Kalau sekarang kita sudah 60 lewat, berarti bahwa kehidupan ini sudah merupakan satu keniscayaan. Ada berkah, insya Allah, ada pertumbuhan an-nama. Dalam posisi yang seperti itu, kita berupaya untuk memberikan layanan pada masyarakat, untuk diri pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat. Kita beramal dan berkarya. Amal dalam artian amal ibadah, karya artinya untuk kebangsaan, untuk kemasyarakatan, dan kenegaraan. Bagaimana supaya kehidupan kita ini tidak berbenturan dengan rambu-rambu yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu orientasi kehidupan yang sangat besar, ya. Dan kita diingatkan, kalau gitu orientasi atau Weltanschauung, world view, kalau dalam bahasa Pak Malki atau bahasa Pak Hamid Zarkasi, kita melihat ada world view, pandangan-pandangan kehidupan ini. Ke arah mana? Ya, itu ke arah hidup ini sementara. Kita punya tujuan. Maka sahabat-sahabat kita yang sudah wafat, biasanya kalau kita bicara sama orang Malaysia atau bicara sama orang Brunei, ada sahabat yang di Brunei sana menyatakan, dia sudah berangkat, dia sudah jalan. Jadi sudah meninggal itu dinyatakan sudah jalan. Karena ketika kita selama hidup di dunia ini, hanya sifatnya sementara.
kita ibaratnya sebuah persinggahan. Persinggahan mesti akan ada jalan lanjutannya. Dan jalan lanjutan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah kita perbuat dan kita kerjakan pada kehidupan ini. Demikian. Kita diingatkan oleh sabda Rasulullah SAW tentang sedekah. Ya, sebuah hadis menyatakan ada dua kelompok malaikat yang berjalan mengitari bumi kita ini. Kemudian yang satu kelompok menyatakan, Allahumma a'ti munfikon khalafan, wa'ati mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang bersedekah penggantian. Berilah kepada orang yang berinfak, bersedekah, berzakat, dan lain sebagainya, gantinya. Sekelompok malaikat yang lain menyatakan, wa'ati mumsikan talafan. Dan berilah sebagian orang yang menggenggam, artinya kikir, pelit, ya, bakhil, berilah kerusakan. Kalau kita cermati dari situ, kita melihat orang-orang yang suka bersedekah bertumbuh. Hartanya, kekayaannya, putra-putrinya dengan cara yang pertumbuhan yang baik. Kita berupaya senantiasa dai menyadarkan masyarakat. Tapi pada saat yang sama, dia juga memproses dalam dirinya, dalam keluarganya, sebagai biduk yang bersifat permanen, ya, karena keluarga ini merupakan hal yang permanen dalam kehidupan dunia ini, gitu. Meskipun di sana ada yang tidak permanen, tapi dia senantiasa akan mencari yang permanen. Karena apa? Dengan permanensitasnya itu, maka dia memiliki keturunan, memiliki ya karya-karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Allah menegaskan bahwasanya pernikahan adalah mitsaqun ghalidha, yaitu perjanjian yang sangat berat dari seorang suami kepada istrinya, demikian pula istri kepada suaminya. Jangan sampai terjadi silang sengketa antara suami dan istri sampai keluar, diekspos oleh media, gitu ya, oleh ya media massa, media sosial. Ini akan menjadi presiden bagi kehidupan seorang dai. Dai harus senantiasa berupaya untuk menyelesaikan problem-problem keluarganya di rumah saja. Jangan kemudian diekspos. Ketika persoalan dai itu diekspos keluar, maka akan tereduksi muruahnya, terkurangi integritas seorang dai itu. Kita melihat ada dai-dai tertentu atau daiyah yang berupaya untuk sebisa mungkin, ya, dan memang harus mestinya mempertahankan hubungan pernikahannya itu. Jangan sampai kemudian diekspos sisi negatifnya terus, memang di situ, tapi jelas akan tereduksi nilai-nilai dan makna yang ada. Saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku yang saya hormati, Allah berfirman bahwasanya dalam Al-Quran surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah olehmu dari apa-apa yang telah Allah karuniakan di dunia ini untuk akhirat. Tetapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia ini sendiri. Ya. Kemudian janganlah engkau berbuat kerusakan. Ya. Wa ahsin kama ahsana. Berbuatlah baik engkau kepada Allah. Ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Dai perlu menyelami makna ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seorang dai hendaknya dia menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai ihsan. Kenapa demikian? Karena dengan nilai ihsan maka akan ada manfaat yang sangat berguna dalam menghadapi problematika kehidupan ini. Kita berupaya untuk menjadi orang yang ihsan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang
penuh kekhusyuan. Insya Allah itu ya, kita berlatih, kita berupaya bagaimana supaya kita bisa sholat khusyuk, yaitu kita tinggalkan untuk sementara pekerjaan-pekerjaan yang bersifat duniawi. Kita ambil air wudhu, kita sempurnakan, dan kita hayati makna-makna wudhu itu. Karena wudhu merupakan seperangkat pekerjaan, tapi di sana ada makna-makna yang intrinsik. Makna intrinsik inilah makna yang sangat mendalam. Jangan kemudian kita hanya sekedar berwudhu, tapi di sela-sela jari kita masih ada yang terlewat. Kemudian di telinga masih ada yang tidak terkena. Kemudian di jari-jari kaki ini juga harus diratakan. Nah, sekitar jari-jari kaki kita upayakan untuk memiliki atau untuk mendapatkan air itu. Ya. Nah, di situ ihsan adalah hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seraya engkau merasa bahwasanya engkau melihat Allah. Jika tidak bisa, maka hendaknya engkau yakin bahwasanya atau merasakan bahwasanya Allah itu hadir dalam kehidupan. Ini suatu yang sangat indah dalam kehidupan masyarakat yang modern ini. Banyak orang yang kehilangan ihsan. Karena apa? Mereka hanya mengejar duniawi, mengejar pangkat, mengejar status tanpa disertai dengan niatan lillahi ta'ala. Padahal niat merupakan kunci dari diterimanya suatu amal ibadah itu. Di samping ada kunci yang lain, yaitu benar kaifiyahnya. Jadi untuk suatu perbuatan harus benar niatnya, lurus niatnya lillahi ta'ala. Dan yang kedua yaitu tata caranya, kaifiyahnya. Tapi bagaimana kalau benar niatnya, kaifiyahnya tidak benar? Ya, itu mungkin masih 60% diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau niatnya salah tapi tata caranya benar, kaifiyahnya benar? Itu berarti sudah hanya 40%-nya kemungkinannya yang diterima, sebaliknya itu. Yang 60%-nya tidak diterima. Karena apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya suatu pekerjaan itu tergantung pada niatnya, dan untuk suatu amalan digantungkan pula niatnya itu bagaimana. Itu satu hadis. Ya, hadis yang lain menyatakan bahwasanya, atau riwayat yang lain menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak akan diterima kalau tidak disertai dengan ilmu. Maka tadi Al-Quran surah 17 ayat 36 Allah menegaskan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Jangan engkau bersandar pada sesuatu yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena ilmu menjadikan suatu perbuatan bisa diterima. Dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil satu keputusan juga hendaknya berdasarkan informasi-informasi yang akurat. Jangan sampai kita mengambil kebijakan atau keputusan, tindakan dan langkah, tapi tidak berdasarkan pada basic yang saintifik, tidak berlandaskan pada data yang akurat, tapi hanya sekedar katanya atau saya kira. Kalau saya kira, ya itu terlalu banyak kehidupan ini yang saya kira, saya duga, saya sangka, itu namanya sudah husnudzon. Tapi kehidupan ini harus dilandaskan dengan ilmu. Husnudzon bagian dari ihsan tadi. Husnudzon bagian dari ihsan, tetapi dalam kehidupan nyata kita perlu menyimak apa yang akan kita ambil, kebijakan-kebijakan apa secara tepat. Seorang dai hendaknya memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid, bagaimana bagi yang wanita? Ya, dengan majelis-majelis taklim mingguan, seminggu sekali datang ke masjid. Ya, kalau yang laki-laki kan setiap kali waktu sholat. Yang maghrib, isya, subuh di masjid sekitar kita. Yang zuhur dengan asar di kantor atau tempat-tempat kerja kita. Ada tempat kerjanya di laut. Bagaimana? Ya, sholat di laut tapi berjemaah. Kemudian bagaimana mereka yang ada di pesisir? Pesisir ya kalau mereka datang zuhur, sebelum zuhur sudah pulang setengah 12 atau jam 11, sudah kerja dari jam 7 sampai jam 11. Sudah sekitar 4 jam, itu merupakan bagian dari
kreativitas, produktivitas orang-orang tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, ikhwan dan akhwat, bismillah. Kita berupaya untuk mengisi kehidupan kita ini. Sejak kita diberi masa dewasa, diberi kesempatan untuk berkarir, untuk berkarya, maka kita lakukan tindakan itu dengan penuh pertimbangan. Apa manfaatnya dari suatu pekerjaan? Hadis Nabi menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebajikan seorang muslim, di antara tanda-tanda orang muslim yang baik adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, yang tidak berguna. Berarti kalau kita dekati ini dengan filsafat pragmatisme, ya, pragmatisme yang Bu Rodiah pakarnya di dalam dunia filsafat ini, dengan juga Pak Irfan Safruddin, bahwasanya pekerjaan seorang mukmin itu tidak boleh kelangenan, tidak boleh hanya hura-hura, tidak boleh hura-hura, tidak boleh, bukan hanya ya, tidak boleh hanya sekedar menyenangkan orang lain, tapi manfaat yang substantifnya apa? Ketika kita berupaya untuk mencari manfaat, ya, maka kita harus mendapatkan kemajuan. Di sini kita melihat bahwa umat Islam perlu eksis di dunia perdagangan. Umat Islam hendaknya eksis dalam dunia industri. Basisnya mana? Sains dan teknologi. Ketika sains dan teknologi tidak dikuasai oleh umat Islam, maka umat Islam harus mengejar itu sampai dia bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kalau tidak seperti itu, umat Islam akan kondisinya akan menyurut, akan surut-surut terus redup. Dalam posisi yang seperti itu, justru kita melihat realitasnya sebaliknya. Timur Tengah dalam hal ini adalah Qatar, Abu Dhabi, Emirat itu, kemudian Kuwait. Justru di sana terdapat gedung yang tertinggi di dunia. Burj Al-Khalij atau yang lainnya, yang menara-menara yang tingginya hampir 1 kilometer. Gitu. Di Barat belum ada, tapi di dunia Islam justru malah terjadi seperti itu. Dan di sini kita melihat ini adalah berkah ketika umat Islam bekerja dengan benar, maka capaiannya adalah seperti apa yang ada di Abu Dhabi itu. Ada kemajuan yang signifikan. Dunia Barat sedang terpuruk, sedangkan kita mendapatkan kemajuan-kemajuan yang signifikan. Alhamdulillah. Karena orientasi kehidupan seorang Muslim bukan hanya untuk dunia ini semata. Dalam kata Al-Hikam, dalam kata bijak, yaitu Al-Mahfudhot, dinyatakan syarrun nasi mayyardho hadma dinihi li bina'i dunyahu. Sejelek-jelek orang adalah orang yang dia rela untuk merusak agamanya demi untuk karir dunianya. Kalau karir dunianya sudah seperti itu, maka tentu kita tidak mau. Ya, karir dunia itu hanya sekedar komplementer, pelengkap semata. Yang penting sudah berkarya, sudah bermanfaat, sudah berkhidmah kepada masyarakat, maka menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan menggembirakan. Saudara-saudariku sekalian, di sini kita perlu menyimak dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana dinyatakan bahwasanya Iqra'ul Quran fa innahu kana syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti akan mendatangi para pembacanya pada hari kiamat nanti. Kalau Al-Quran kita baca, insya Allah hati kita tenang. Sebagai satu basis dari ruhiyah kita untuk beraktivitas harian. Ketika selesai sholat subuh, kita baca Al-Quran. Entah satu ain, satu surah, atau satu ruku itu ya, satu ruku, satu mikra itu kalau dalam bahasa daerahnya kita kenal seperti itu. Satu ain. Nah, paling tidak satu ain kita baca. Syukur kalau bisa berhalaman-halaman.
setiap pagi dan kita selami maknanya. Untuk apa? Untuk bekal satu hari ini. Saya baca Al-Quran, Anda baca Al-Quran, saudara-saudariku sekalian membaca Al-Quran di awal selesai sholat subuh. Dan sholat subuhnya ya nyambung dengan tahajud misalkan, insya Allah kehidupan akan merasa tenang. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda keutamaan atau kualitas mukmin yang baik adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, yang tidak produktif. Kita berupaya untuk mencari. Satu hari ini apa yang kita kerjakan, kita tulis misalkan. Tulis dalam benak kita atau dalam kertas. Dan A, B, C. Plan-plan yang seperti itu jangan kita lewatkan. Karena seringkali kita ngantor tapi tidak jelas apa yang akan dikerjakan. Jangan seperti itu. Harus ada yang bisa kita selesaikan, 1 pekerjaan, 2 pekerjaan, 3 pekerjaan. Sehingga dengan demikian maka kehidupan seorang muslim senantiasa produktif. Produktif dalam artian ini merupakan bagian dari amal dia dan karyanya. Amal dan karya kita tidak bisa pisahkan. Tapi kalau karya sifatnya keduniawian, yang dia memiliki nilai landasan, nilai religiusitasnya. Oleh karena itu, maka saudara-saudariku sekalian, mari kita sebagai da'iyah, mubalik-mubaligot berupaya untuk mencari solusi yang terbaik dari problem kehidupan kita. Karena kalau umat Islam tidak berjuang dan tidak berstrategi ke depannya, kita akan menjadi pecundang. Dan dalam kondisi yang seperti itu kita selalu dikalahkan, dan orang yang dikalahkan senantiasa merasa hatinya tidak senang. Ya, merasa hatinya tidak senang, merasa hatinya tidak bahagia. Padahal di luar itu masih banyak bidang-bidang khidmah yang bisa diselami, yang bisa dilakukan. Selesai dari satu tugas kepada tugas yang lainnya. Jangan berhenti bernostalgia. Karena dengan banyaknya orang bernostalgia, maka akan rapuhlah sisi-sisi kehidupannya itu. Nah, inilah yang perlu kita selami, kita perlu dalami secara bersama-sama. Bagaimana supaya kehidupan para dai ini ya sejahtera, mapan, dalam artian ya memiliki apa-apa yang diidamkan, memiliki simbol-simbol kebermanfaatan bagi kehidupan duniawi untuk persiapan ukhrawi. Karena seorang dai apabila dia menyeru akan lebih seruannya, akan lebih kuat seruannya itu. Seruannya itu akan lebih kuat jika dia sudah mengamalkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada passion. Ya. Kesadaran kita atau kesenangan kita untuk berkhidmah itu senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kebajikan yang baik, yang netral, ya, dalam kehidupan bangsa yang sekarang ini rada tersekat antara kelompok-kelompok tertentu dengan kelompok yang lainnya. Ini akibat dari pemilihan yang telah lalu. Tapi orang yang dipilihnya sudah menyatu dengan kelompok yang menjadi rivalnya itu semula. Coba kalau kita renungkan di sini. Orang yang dulu kita perjuangkan, kita bangga-banggakan untuk menjadi calon RI 1, ya, ternyata gagal, dan dia kemudian bersahabat dengan rivalnya. Bagaimana dengan perasaan orang-orang yang yang mendukungnya? Tentu yang mendukungnya mungkin sebagian masih merasa kecewa, tapi kekecewaan itu tidak perlu diambil pusing. Ya, kita dalam medsos itu ya seringkali ada buzzer, ada nyinyir dan sebagainya. Kita hilangkan. Sebaiknya itu sudah selesai waktunya. Oleh karena itu, maka di akhir pembicaraan kita ini, marilah sama-sama kita akhiri dengan doa bersama, dengan dimulai beristighfar bersama-sama. Kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadari bahwasanya kehidupan ini penuh dengan kelemahan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin wansurna alal qaumil zalimin wansurna alal qaumil munafikin. Allahumma yassir lana fi kullil umuri linaili ridhaka ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bi halalikan haram. Allahumma kfina bi halalikan haramik. Allahumma kfina bi halalikan haramik. Ya Allah, cukupkanlah kepada kami yang halal-halal ya Allah. Jauhkanlah kami dari rezeki yang haram. Janganlah Engkau berikan kami rezeki yang syubhat, rezeki yang makruh ya Allah. Kami tidak akan mampu untuk mempertanggungjawabkannya ya Allah. Karena itu semuanya merupakan pertanggungjawaban yang berat ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Kabulkanlah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, saya kembalikan kepada Bu Sausan atau kepada Pak Agus. Enggak, silakan. Terima kasih. Apabila ada khilaf dan kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari pribadi saya sendiri atau bahasa lainnya, yang benar dari diri pribadi juga, dari upaya, yang salah itu dari setan. Demikian kita cukupkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang yang telah memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan menambah wawasan, menambah ilmu bagi kita semua. Amin ya Allah. Bapak-bapak, Ibu Sadayana semuanya silahkan, atau masih ada waktu 5 menit, 10 menit. Ya, so kalau ada yang mau bertanya, mangga. Mau bertanya silahkan. Mangga, ada waktu 10 menit. Terima kasih. Perlu, bagus. Boleh saya tanya, Pak? Ya, enggak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas ilmunya. Yang dibahas adalah tentang keteladanan seorang dai. Kalau tadi dari uraian Pak Bambang, dai itu adalah yang menyampaikan ya Pak ya, dan kita semua dari secara umum bahwa kita semua adalah penyampai. Karena tadi balighu anni walau ayah gitu ya. Tentu secara khusus dai itu adalah orang yang mengambil keahlian di bidang itu. Nah, bagi yang tadi bukan secara khusus mengambil keahlian di bidang dai, pun tetap mempunyai kewajiban untuk menjadi uswah. Misal kalau di tataran sebagai pelayanan kita terhadap mahasiswa, bagaimana kita mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang secara khusus, saya tadi takut juga nih pada saat Bapak membacakan ayat maupun yang di hadis dikatakan bahwa amat besar murka Allah bagi orang yang mengatakan tetapi tidak melaksanakan. Saya ingin lebih jauh mendapatkan pencerahan dari Bapak terkait dengan keteladanan seorang dai itu. Jadi kadang-kadang gini Pak, ada ketakutan, saya mau nyampaikan tetapi misalnya saya belum melaksanakan itu,
saya khawatir dengan ayat itu. Sehingga ada juga yang bertanya kepada saya, lebih baik saya tidak jadi seorang dai katanya daripada saya jadi seorang dai tapi di akhirat justru saya mendapatkan cambuk gitu. Karena apa yang saya sampaikan tidak saya laksanakan. Menurut Bapak itu seperti apa sih langkah-langkah sebagai seorang dai, misalnya sebagai seorang penyampai, baik dai secara memiliki keahlian khusus maupun ya kita gitu sebagai pelayan masyarakat untuk di lingkungan kampus maupun di lingkungan tempat tinggal. Itu barangkali Pak, punten saya opkem ya Pak. Ya, oke. Makasih Bu Ihat atas responnya yang berkaitan dengan kekhawatiran atau kecemasan untuk tidak mampu melaksanakan apa yang kita lakukan. Pertama, memang baiknya apa yang sudah disampaikan oleh para dai itu adalah apa yang sudah dilaksanakan, walaupun belum secara istiqomah, gitu. Tapi yang terbaik kan yang sudah istiqomah. Bagaimana kalau misalkan orang diminta untuk memberikan ceramah tentang masalah haji misalkan, tapi belum pernah pergi haji, tidak jadi masalah, karena secara keilmuan dia menguasai itu. Tapi memang lebih baik gitu, tentu yang sudah berangkat haji, karena mengetahui seluk-beluknya itu dan penghayatan-penghayatan serta makna-maknanya. Tetapi sebagai bentuk dari penyebarluasan syariat Islam, ya tetap harus. Cuma orangnya yang memberikan dakwahnya dia belum mampu kan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena dia belum mampu untuk melaksanakan berangkat hajinya, menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima ini, maka dia tetap diberikan hak untuk menyampaikan, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan apakah itu dia terancam oleh kabur maktan? Oh, tidak. Karena apa? Karena dia sudah berniat dan sudah mulai misalkan menabung, mencicil dan lain sebagainya, gitu. Kalau itu kita ambil contoh yang haji. Untuk yang sedekah juga ya berupaya sebisa mungkin diupayakan supaya yang terbaik yang dimilikinya itu yang diinfakkan. Itu dalam Al-Quran yang nyatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah engkau mendapatkan kebajikan sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai, apa yang engkau senangi. Tentu yang diinfakkan itu harta, bukan orang. Masa orang diinfakkan? Nggak bisa itu. Ini ada plesetan yang ya cenderungnya bersifat vulgar lah gitu ya. Tetapi kita tidak ungkapkan di sini. Nah, oleh karena itu maka tetap saja diupayakan sebisa mungkin. Kalau yang penting sudah ada niatnya, sudah ada ikhtiarnya. Walaupun belum melaksanakan amal ibadah yang pokok yang dia jelaskan itu tidak jadi masalah. Tapi ini kan dari sudut keilmuan, kita menyampaikan dari sudut syariahnya, hikmah-hikmah dari ibadah haji dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian kalau ada orang menyatakan, lebih baik saya tidak menjadi dai. Enggak. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah perkataannya? Perkataan orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Islam, mengajak kepada iman. Seraya dia mengatakan, aku termasuk orang-orang yang Islam, yang berserah diri. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya ucapan yang baik bukanlah ucapan orang yang berdiplomasi, bukanlah ucapan politikus yang memberikan program-program kerja, tawaran-tawaran program kerja, atau oleh sebagian dinyatakan janji-janji kampanye. Bukan. Itu semuanya ada yang palsu. Ada pula yang sejatinya dilaksanakan. Dan kita berupaya untuk menjalin relasi yang harmonis dengan berbagai macam pihak. Gitu. Jadi kalau ada orang yang karena khawatir tidak bisa melaksanakan pekerjaan yang diserunya, yang diajarkan, yang didakwahkan, itu tidak seperti itu sikap kita. Sikap kita adalah tetap memberikan pengajaran. Ya, karena kalau
Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamah bilijami minar. Siapa yang menyembunyikan suatu ilmu, ada orang bertanya, ya tanya pada kita tahu, tapi kita nggak menyampaikan yang sebenarnya, maka di situ aljamahullahu bilijamin minan nar. Dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan siksaan dengan gada, ya, semacam gada atau cambuk lijam minan nar, dari api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi sejelek-jelek dai dia harus memang itu. Sejelek-jelek dai atau sekurang-kurangnya dai dia harus mengimplementasikan terlebih dahulu. Harus berupaya menerapkan terlebih dahulu, mengamalkan apa yang akan diserunya itu. Itu yang lebih baik. Tetapi bukan berarti itu sebagai penghalang kalau dia belum bisa melaksanakan secara total, tapi paling tidak dia sudah berniat, sudah itu. Insya Allah tidak termasuk kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alu. Yang dilarang itu atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum. Yang Al-Baqarah tadi, Al-Baqarah 44 nyatakan situ. Apakah engkau akan mengajak orang, memerintah orang, tapi engkau melupakan dirimu sendiri? Yang namanya melupakan itu tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Tansawna, melupakan anfusakum, melupakan dirinya sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau pada dirimu ada kitab suci, ada wahyu. Afala ta'qilun, tidakkah engkau berpikir? Nah, di sini. Jadi kalau kita mengajak bersedekah, kemudian kita juga bersedekah. Kalau kita menyeru, misalkan menjelang kurban, ya kita upayakan dengan kurban. Ya, menabung. Bagaimana menabungnya? Ya, sebisa mungkin. Kalau bisa tiap tahun ya syukur, kalau tidak bisa 2 tahun sekali, tapi sudah ada ikhtiar. Nah, gitu. Kalau tidak bisa 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang sudah dia ikhtiarkan. Sudah ada effortnya, sudah ada kiprahnya. Kiprah inilah yang mendapatkan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Niat baik saja sudah mendapatkan ganjaran. Ya, niat baik saja sudah ditulis niatnya itu. Ya. Dan jika diamalkan, maka niatnya itu diberi kelipatan ganda. Sementara orang yang niat jelek belum dicatat sampai dia mengamalkan niat jeleknya itu dalam realitas kehidupan. Dengan demikian maka kita bisa melihat di sinilah Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih. Semuanya dikasih rizki, kasih hidup, kasih kesempatan, kasih peluang untuk memimpin. Tapi ingat, bersama dengan memimpin itu ada pertanggungjawaban. Jangan berleha-leha dengan kepemimpinan. Pada berbagai level, kita harus senantiasa serius dengan baik. Kita laksanakan dengan cara yang sepenuhnya. Demikian pula kalau kita memiliki harta kekayaan. Karena kita sedekah, didoakan oleh para malaikat. Satu kelompok malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfikon khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah penggantian dari rezeki yang sudah diinfakkan. Pagi-pagi hari sudah berinfak demikian rupa. Alhamdulillah. Sore hari kalau ada, atau siang hari infak lagi. Alhamdulillah. Kalau tidak, ya sebisa mungkin. Yang penting sudah ada niatan baik untuk melaksanakan kebajikan itu. Nah, di sini. Jadi itu saja, karena ini waktunya sudah selesai. 6.30 atau mungkin masih akan ditambah lagi, insya Allah pada kesempatan lain kita bisa bertemu dalam ruang dan forum yang berbeda, dalam kesempatan yang berbeda. Terima kasih yang sudah join, yang sudah berpartisipasi dalam majelis taklim yang pagi hari ini. Majelis. Nuhun, Pak. Mohon sama-sama. Terima kasih. Moga-moga Bu Ihad juga hajinya mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insyaallah. Kita doakan bersama. Enggak. Terima kasih. Alhamdulillah, karena waktu sudah setengah 7, jam 6.30, untuk kita siap-siap
Lagi pada minggu ini minggu ya enggak Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, atas partisipasinya juga Bapak Dr. Bambang yang telah bersedia memberikan sosial kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari Amin. kita tutup dengan membaca alhamdulillah. 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 Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.